Ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Iku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa mazhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rontok-rontok ngoten niku dikurangi lah. Nah kangge guru niku nggih dikurangi lah, dikurangi. Ya Allah, jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah sholat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nak ning kuburan, kalau betul nanti itu ngotong Mbah Mun ngoten, ya Allah ini guru saya, engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi, jenengan dat sing Maha Pengampun, jenengan ampuni. Tapi betul ngangge ingkana itu, angen-angen muga aku dadi kiai ini tersinggung, murid orang ajar, masuk darani gurune apik iku andekan. Tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya do. Tahlil yang Wali Songo ya buanter-banter nganggo mic. Lah sing kene paham ya rada risi, piye? Wali Songo darani ingkana iku piye? Dadi niku mareni nggih, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rada bener, ben rada bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kalau nu gak ada pondok, jadi buatan saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS, beliau Gus Maksum itu lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu, bukan yang lain. Terus kalau suwun jenengan kedah yakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah, karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang, itu separuh masjid kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus nggak sholat zuhur, ditanya sama mereka, lu kok nggak sholat zuhur, ini sudah masuk waktu, kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya sing gak kafir, sholat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak kan? Itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwun mazhab Abil Hasan Asyadzili niku dipegang. Nah itu madhab beliau itu implementasinya di teng kitab Hikam nih. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang madhab Abul Hasan Asyadzili sing dados thariqah Syadziliyah. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara Abul Hasan Asyadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kita pembantu elek kriting mecahno gelas, mesti langsung mbok amuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi nek sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, rasa gelas. Sama, kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini.
Tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikirannya Abdul Hasan Asadili, ketika kowe roh misalnya cawe itu macak maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kowe darani wah luput suwuk. Tapi nak dikandani, niku putune jenengan. Mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain tuh karena kebetulan tuh tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita, pasti kita mikir ulang. Kowe gedeng wong ra salat, mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu, kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah, bukan maksud no. Tapi kalau orang lain kue, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abdul Hasan apa? Kue ngamuk itu gelas pecah, itu perkara itu pecah gelas apa plus yang pecah elek? Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abdul Hasan. Kita ini pecundang itu nggak fair, apa? Betul fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, bantu pun sampai tak ngaji suwi-suwi ram mesti paham, aduk sediluk. Nak sediluk kan dia alasan, kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngulangi sediluk. Lah nak suwi sampean ra paham malah ribet kan? Diulang suwi ra paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sediluk mawon dan takoki malaikat. Kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngajine sediluk. Jadi duwe napa? Alibi lah gak ada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah itu orang-orang maksiat tuh makan dari rizkimu, menempati bumimu dan semua fasilitas engkau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja. Sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lagi, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Baru disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Secara ngetikannya pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawane, cara Jepone kuwi ora rasane dadi aku iku pangeran sing gawe aku enak wae usul-usul kon mateni jare. Saiki gentenan, saiki anakmu sembelih. Rumangsamu dadi pangeran gak sayang mbek kaula. Kowe tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat, kita ada dak fairnya, plus itu dak orang yang terkait dengan kita. Jika misalnya mau wangkel, misalnya penyanyi sing piye mau wangkel, suatu saat penyanyi ku WA aku, mas aku ya gelem dadi bojomu, hilang mangkelmu. Jadi pecundang, kita ini sebenarnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi, memang benar-benar benci karena maksiat, paribasane wayu gelembok rabi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu, tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu, karena itu nggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian kitab Hikam, karena ini acara ngaji Hikam kula waos sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail teng halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya
Fasami aku ilan yakul amatazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi awama ta'lamu anni rahimun bi'ibadi kama anta syakikun biwaladik. Jadi Ibrahim, anak kamu sembelih. Kata Ibrahim, ini nggak mungkin Gusti, ini buah hati saya, kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba kue enak we. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, iku yo mangkel tenan loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kowe ra ngekeki duit, iku yo ora fair. Wis ben-ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah. Mosok diapresiasi. Pinter Mas kowe saiki dadi wong zuhud. Wah ya ribet kan, wes jos Mas sampean. Saiki ra duwe dhuwit, sampean dadi wong zuhud, wong waroi. Tapi do mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andaikan boleh dibahasakan wis dipikir. Walau la daf'uhin nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ardh. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik loh, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan, karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sambat, wong gak men ngopi mbek kancane, ra tau ngapi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sambat. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin tok ganjaran. Tapi untuk dosa sidik-sidik ninggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau karena memang hidup itu tidak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid sholat itu ya bagus. Tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid itu donya akeh sing mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang ning dalan-dalan. Artinya sing ning masjid iktikaf mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid. Andai kan yang di jalan tuh orang-orang soleh itu wah dunia sebaldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Loh ya betul, Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya kata Nabi, ya sudah nggak apa-apa, asal a'tut thoriq haqqaha, ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar gini, misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas, itu sing nyopet ya wedi, mergo mesti ditabuki wong akeh. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh, sing beda wedok ya isin, mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Nah, masalah iki ra soleh kabeh, kemari ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan tuh soleh semua, karena perempuan lewat gak diganggu, ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu wah hebat-hebat wong sing ning masjid terus, tidak bisa seperti itu. Andai kan semua orang di masjid, nak ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nak ono wong golek alamat tuh takok sapa, kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah, ini tidak fair. Jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Masih dikata wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami' semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda.
Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajma ini kata kunci. Fa inna ahlas syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Jadi tradisi madhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda.